Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ananda yang Bapak banggakan, insyaallah pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran Sirah Nabawiyah, yang mana pelajaran tarikh ini bersumber dari kitab Khulasah Nurul Yaqin, juzuk kedua, halaman 26, sekarang bagian yang ke-21. Ya. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas bagaimana dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sirriyah ataupun secara sembunyi-sembunyi. Namun sebelumnya, untuk lebih berkahnya, marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan pembacaan basmalah, kemudian doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman nabiyya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas ad-da'watu jahron, dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan. Setelah berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, turun perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk dakwah secara terang-terangan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fasda' bima tu'maru wa'arid anil musyrikin." Sampaikanlah secara terang-terangan apa yang Allah perintahkan, wa'arid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setelahnya itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam secara jahar, secara terang-terangan. Fasa'ida bis Safa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Safa, kemudian memproklamirkan diri, menyatakan kenabiannya, menyatakan kerasulannya kepada mereka. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan suku-suku Mekah, menyampaikan bahwa dirinya adalah seorang nabi, adalah seorang rasul, maka tak kalah saat itu orang yang pertama kali menentang dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pamannya sendiri yang bernama Abul Uzza, atau ayahnya yang bernama Abdul Muthalib memberikan gelar kepadanya sebagai sebutan Abu Lahab. Maka saat itu Abu Lahab berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana." Celaka wahai engkau Muhammad, hanya karena inilah engkau mengumpulkan kami semua. Dari mulai saat itulah turun firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berhubungan dengan sikap Abu Lahab pada saat itu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narung dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad." Maka setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah secara terang-terangan seperti itu, ini sebagaimana yang telah Bapak sampaikan sebelumnya, orang-orang Quraisy mulai memperhatikan sepak terjang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai mereka melakukan tindakan yang sebelumnya telah kita bahas. Mereka mendatangi paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Thalib. Karena pada saat itu Abu Thalib adalah seorang paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengurus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai usia 8 tahun sepeninggal kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Maka orang yang paling dekat dan berpengaruh terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Thalib. Mereka pertama datang kepada Abu Thalib untuk meminta kepada Abu Thalib menghentikan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menghentikan dakwahnya. Kemudian yang kedua juga datang lagi kepada Abu Thalib kedua kalinya, tetap Abu Thalib pun menolak ajakan mereka atau menolak permintaan mereka untuk menghentikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga kalinya mereka juga mendatangi lagi Abu Thalib, ya, mendatangi lagi Abu Thalib paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa seorang pemuda untuk diminta ditukarkan kepada Abu Thalib. Kata mereka, "Wahai Abu Thalib, saya ini membawa anak muda kepadamu, ya,
Saya membawa anak muda kepadamu yang bernama Bi Umarah bin Walid. Namanya adalah Umarah bin Walid. Mereka membawa anak muda kepada Abu Thalib yang bernama Umarah bin Walid untuk ditukarkan. Kata mereka, kami bawa Umarah bin Walid untuk kau urus. Dan engkau serahkan Muhammad kepadaku untuk kubunuh. Maka kata Abu Thalib, kalian ini gila sekali. Kalian menyerahkan anak kalian kepadaku untuk aku urus, sementara aku diminta oleh kalian untuk menyerahkan anak keponakanku, yaitu Muhammad, untuk kalian bunuh. Celaka kalian. Tidak. Maka sampai 3 kali para pembesar Quraisy mendatangi dan membujuk Abu Thalib, kemudian meminta kepada Rasulullah SAW untuk menghentikan dakwahnya. Akan tetapi pamannya Nabi Muhammad SAW, termasuk Rasulullah SAW, tidak menghiraukan permintaan mereka. Rasul tetap terus berdakwah, ya, dengan segenap jiwa raganya. Kemudian pamannya juga terus-terusan membela Rasulullah SAW. Maka pada pembahasan kali ini kita lanjutkan Idza'u Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza'u Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gangguan orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Gangguan orang-orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhadat Quraisyun tu'dir Rasul wa tastahzi'u bihi khususan idza dhahaba ila shalah. Khususan idza dhahaba ila shalah ba'da an ra'at istimraruhu fid da'wati wa difa'i ammihi anhu. Mereka orang-orang Quraisy mulai mengganggu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang mereka lakukan? Gangguan orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di antaranya mereka mendatangi orang terdekat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk meminta menghentikan dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi yang telah Bapak sampaikan, pertama, orang-orang Quraisy mendatangi Abu Thalib karena Abu Thalib adalah orang terdekat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ba'da an ra'at istimraruhu fi da'watihi wa difa'i ammihi anhu, setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih terus-terusan berdakwah, kemudian paman yang bernama Abu Thalib terus-terusan membela Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, maka setelah melakukan langkah yang pertama ini, mereka orang-orang kafir Quraisy melanjutkan dengan langkah yang kedua, yaitu mengejek Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Wa tastahzi'u bihi. Mereka mengejek Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya, khususan idza dhahaba ila shalah, terutama ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hendak pergi untuk mengerjakan sholat. Tapi sholat di sini belum sholat yang 5 waktu, karena sholat yang 5 waktu, sholat fardu itu turun ketika tahun ke-11 kenabian, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beres diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang kedua yang mereka lakukan adalah dengan cara mengejek Nabi, menghina Nabi, menyepelekan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Mereka menghina, mengejek Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ejekan apa yang mereka lakukan terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Di antara yang seringkali mereka lontarkan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, di antara ejekannya menyebut Nabi adalah satu, disebut Nabi adalah seorang penyanyi syair. Mereka mengejek dan menyebut, memanggil Nabi Muhammad ini adalah syairun majnunun, adalah seorang penyanyi yang gila. Ya, adalah seorang penyanyi yang gila. Mereka menyebutnya seperti itu, syairun majnunun. Nabi Muhammad itu adalah seorang penyanyi yang gila, kata mereka. Al-Quran yang dilantunkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai nyanyian-nyanyian. Ya. Allah Subhanahu wa taala membersihkan tuduhan-tuduhan mereka itu, di antaranya dalam surah Yasin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa Qur'anun mubin." Kami tidak mengajarkan nyanyian-nyanyian terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa ma yanbaghi lah.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pantas menjadi seorang penyanyi. In huwa illa dzikru wa Qur'anun mubin. Akan tetapi yang dibacakan, ya, yang dilantunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dzikrun wa Qur'anun mubin. Adalah merupakan sebuah peringatan dan Al-Quran yang nyata. Yang mana mereka sendiri pun, sebagaimana kisah Abu Jahal, kemudian Umayyah bin Khalaf, kemudian Abu Sufyan dan rekan-rekan yang lainnya, mereka juga sebetulnya sangat terkagum, sangat kagum sekali dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Sampai-sampai di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah tantangan tentang keistimewaan Al-Quran dibanding dengan hal-hal yang lainnya. Orang yang lain akan ada yang mampu membuat semisal seperti Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih." Kalau kalian masih meragukan bahwa Al-Quran ini adalah bikinan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mislih. Coba kalian datangkan semisil satu surah seperti Al-Quran. Wad'u syuhadakum min dunillah. Kalau memang kalian tidak mampu membuat sendirian, datangkanlah teman-teman kalian untuk membuat semisil semacam Al-Quran. In kuntum shadiqin, andai kata kalian itu adalah orang-orang yang benar. Sampai hari ini, sampai detik ini, sampai saat ini, tidak ada yang mampu, yang bisa menyerupai Al-Quran. Dari segi bahasanya, dari segi katanya, dari segi maknanya, dari segi mukjizatnya. Yang terutama adalah dari segi kebenaran isinya, kebenaran isi kandungannya. Ya, akan tetapi mereka selalu mengejek dan mengolok-olokkan Nabi itu, diantaranya menyebut syair. Yang kedua, mereka menyebut Rasulullah SAW sahir, tukang sihir. Berbagai mujizat kauniyah, diantaranya Rasul pernah membelah bulan. Nah, pepohonan mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mujizat-mujizat yang lainnya yang Allah berikan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka malah menyebutnya sebagai sahir, ya, sebagai sahir, tukang sihir. Kemudian yang ketiga, mereka juga mengolok-olokkan dan mengejek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan kahin. Kahin itu artinya adalah dukun. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali menyampaikan kepada umatnya, nanti di akhirat akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti akan ada hari akhir, nanti akan ada yaumul ba'as, nanti akan ada hari masyar, nanti akan ada yaumul mijan, nanti akan ada melewati cukang siratal mustaqim. Kemudian nanti ada surga, nanti ada neraka. Kabar-kabar, akidah sam'iyah yang harus kita yakini itu ternyata oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu, mereka menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah kahin, menganggap bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah dukun semata. Benar sekali, apa saja yang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dari semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Kata Rasul misalkan akan terjadi ini, terjadi ini, terjadi ini, sudah banyak sekali yang terbukti. Ya, sudah banyak sekali yang terbukti. Tinggal nanti kita membuktikan setelah kita wafat, setelah kita meninggal dunia, kita akan masuk ke alam barzah, akan ada nikmat kubur, akan ada siksa kubur, akan ada raudhatan min riyadil jannah di alam kubur, akan ada di alam kubur itu hufratan min hufari niran. Ya, itu adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan ada pertanyaan munkar dan nakir dan lain sebagainya. Itu oleh mereka menjadi bahan olokan, menjadi bahan penghinaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara penghinaannya itu banyak sekali sebenarnya, tapi di antaranya ada 3 macam penghinaan. Mereka menyebut Rasul sebagai syair, mereka menyebut Nabi Muhammad sebagai sahir, mereka menyebut Nabi Muhammad sebagai kahin. Padahal dulu, sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang Nabi, menjadi seorang Rasul, mereka itu sangat percaya sekali, sangat senang sekali, sangat bangga sekali. Mereka memberikan julukan kepada Nabi Muhammad itu dengan gelar Al-Amin. Lalu bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ketika menghadapi ejekan-ejekan mereka, khususon idza dzahaba ila shalat, terutama ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak pergi untuk melakukan salat, mereka itu melakukan ejekan, penghinaan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Sayyidina Ali salat di dekat Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang bersujud dilempari kotoran unta oleh mereka. Apakah Rasul itu marah? Tidak. Pada saat itu belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melarang, untuk melawan mereka. Akan tetapi perintah di awal ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi untuk dakwah secara terang-terangan,
Perintahnya itu adalah fasda' bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jangan dianggap, biarkan saja orang-orang yang musyrik. Berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jangan diambil hati, biarkan saja. Maka sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kaum kafir Quraisy yang terus mengejek, mengolok-olokkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi bibinya yang bernama Ummu Jamil, yaitu istrinya Abu Lahab. Beliau itu adalah wamra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bibinya itu selalu menabur setiap jalan yang selalu dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menaburkan duri-duri, menaburkan paku-paku, bahkan menyebarkan fitnah-fitnah terhadap masyarakat Mekah pada saat itu. Bagaimana sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap mereka? Wa kana Shallallahu Alaihi Wasallam yuqabiluhum bil hilmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi mereka semua dengan hilmi. Hilmi itu adalah hilim, artinya tidak cepat marah. Ya. Hilmi itu tidak gampang menyiksa, tidak cepat marah, tidak diambil hati. Kemudian yang kedua, wal sabri. Rasul menghadapi mereka dengan cara sabar. Sabar itu artinya menahan. Menahan dari setiap apapun yang mereka lakukan, ejekan yang sangat menyakitkan, penghinaan apapun, Rasul tetap sabar. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sadar ini sedang mengemban amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar, pesan kerasulan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus disampaikan terhadap umatnya. Lalu menghadapi mereka wal lutfi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi mereka juga dengan lutfun. Lutfun itu artinya adalah lemah lembut. Sampai-sampai dalam surah Ali Imran, ayat yang ke-159, di antara sifat dan sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah lutfun. Lintalahum, ya. Rasul di dalam ayat itu disebutkan fabima rahmatin Allahi lintalahum, layyin, kemudian lutfun, lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum bil am. Bahkan di ayat itu sampai kepada sifat Rasulullah SAW yang keempat untuk menghadapi mereka itu wal afi fa'fu anhum. Rasul itu mudah memaafkan terhadap mereka, tidak diambil hati. Nanti akan terbukti ketika Futuh Mekah tahun ke-8 Hijriah. Tapi insya Allah pembahasan itu masih lama ya. Pada saat ini kita masih membahas bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah secara terang-terangan kepada kaum kafir Quraisy. Tadi kafir Quraisy mendatangi orang terdekat Nabi yaitu Abu Thalib. Yang sekarang yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, langkah yang kedua setelah Abu Thalib tidak menghiraukan dan Abu Thalib juga malah membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka baru melakukan gangguan secara fisik dan psikis terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara tastahzi'u bihi, khususon idadah bailas shalah, dengan cara mereka mengolok-olokkan terus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama ketika Rasul tidak pergi sholat. Akan tetapi sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kaum satu bil hilmi wasobri wal lutfi wal afi. Rasul memiliki sifat hilmi, sobar, lutfi dan afi yang patut kita ikuti, yang patut kita contoh ya. Kita jadikan Rasul sebagai uswah dan jadikan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kedua. Siapa orang-orang kafir Quraisy yang luar biasa mengganggu dan menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Ya, kafir Quraisy yang paling memusuhi Nabi, yang paling mengganggu, yang paling menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama ketika Rasul dakwah di Mekah selama 13 tahun. Ada 4 orang kafir Quraisy yang sangat luar biasa memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di antaranya mereka? Wa kana asyaddahum ida'an lirrasuli Abu Jahlin. Orang yang paling memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara orang-orang yang banyak memusuhi Nabi, yang paling luar biasa kurang lebih ada 4 orang. Pertama adalah Abu Jahal. Abu Jahal, nama aslinya adalah Umar bin Hisham. Dia adalah orang yang sangat memusuhi, membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita Abu Jahal ketika nanti insya Allah pembahasan selanjutnya di tahun kedua Hijriah ketika Abu Jahal terbunuh dan dibunuh diantaranya oleh Abdullah bin Mas'ud. Rasul menyebutkan Abu Jahal ini adalah Fir'aunnya umatku, lebih parah, lebih kejam daripada Fir'aunnya Musa. Kenapa? Kalau Fir'aunnya Nabi Musa alaihissalam itu Raja Ramses, kita tahu ketika Fir'aun dan Raja Ramses kemudian patihamannya itu tenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di lautan, Fir'aunnya Musa itu bertobat.
Maksud bertobat, menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sedang syakaratil maut. Kata Fir'aunnya Musa, amantu bi Robbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Robnya Musa dan Robnya Harun. Meskipun pada awalnya dia mengaku ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang maha tinggi. Akan tetapi Fir'aunnya Musa ketika mati masih mengakui amantu bi Robbi Musa wa Harun. Meskipun tobat tidak akan diterima dalam keadaan seperti itu. Karena ada 3 macam di mana tobat itu tidak akan diterima. Di antaranya ketika sedang syar maut, kemudian orang itu bertobat, malam yugorgir ketika ruh berada di dalam tenggorokan. Itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Waqiah disebutkan wa antum hina idin tangdurun. Ada tanwin iwad anil jumlah wa antum hina id balagatir ruhul hulkum tangdurun. Dalam keadaan ruh seperti itu dalam tenggorokan, kita akan melihat kemana tempat kembali kita, apakah neraka ataupun surga. Ini Abu Jahal beda dengan Fir'aunnya Musa. Kalau Abu Jahal ketika sedang sakaratil maut masih tetap sombong, masih tetap angkuh. Ya, Abu Jahal masih tetap takabur ketika saat sakaratil maut, ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, itu adalah perbedaannya antara Fir'aunnya umat Nabi Muhammad dengan Fir'aunnya Musa alaihissalam. Akan tetapi untuk lebih jauhnya, lebih detailnya insya Allah kita bahas nanti tahun kedua Hijriah pada saat beres Perang Badar. Insya Allah ya, kalau ada waktu. Kemudian yang kedua, di antara orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa, paling memusuhi Nabi adalah Abu Lahabin. Abu Lahab. Pamannya sendiri ini. Yang dulunya dia sangat mencintai Rasul, sangat menyayangi Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW terlahir ke dunia, orang yang sangat bahagia di antara orang-orang yang bahagia itu adalah Abu Lahab di antaranya. Sampai Abu Lahab menyuruh kepada pembantunya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah untuk menyusui Rasulullah SAW pada saat itu. Sampai Suwaibah al-Aslamiyah yang awalnya budaknya Abu Lahab dimerdekakan, dibebaskan oleh Abu Lahab. Ya, oleh Abu Lahab. Ini Abu Lahab alias Abul Uzza beserta istrinya yang bernama Ummu Jamil sudah di pembahasan sebelumnya. Kita bahas mereka berdua akan dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narun dzata lahab. Kelak mereka itu akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak. Kemudian yang ketiga, orang-orang kafir yang sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW di antaranya adalah Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dan yang keempat, yang paling memusuhi Nabi Muhammad SAW di antaranya adalah Walid bin Mughirah. Ketika Khalid bin Walid, ya Walid ini adalah ayahnya Khalid sebetulnya. Ya, yang masuk Islam itu sebetulnya yang lebih dahulu adalah adiknya Khalid bin Walid. Adiknya Khalid seringkali membaca surah, yang mana surah itu adalah surah yang menyatakan ayahnya akan masuk neraka. Khalid bin Walid juga ketika masuk Islam menangis ketika membaca surah tersebut. Ternyata dalam surah tersebut dinyatakan bahwa ayahnya itu akan masuk neraka, yang bernama Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini, sebagaimana di pertemuan yang sebelum-sebelumnya, saat usia Rasulullah SAW 35 tahun, dia adalah orang yang pertama kali meruntuhkan Ka'bah dengan maksud untuk direnovasi Ka'bah tersebut pada saat peletakan Hajar Aswad oleh Rasulullah SAW. Bahkan tetapi saat itu Nabi Muhammad belum jadi Nabi dan belum jadi Rasul. Baik. Yang selanjutnya apalagi yang mereka lakukan? Ya, setelah mereka mendekati orang terdekat Nabi, yaitu Abu Thalib, untuk membujuk menghentikan dakwah Nabi, tapi tetap Abu Thalib malah membela Rasul. Kemudian yang kedua, mereka juga mendatangi Nabi dengan cara mengintimidasi, menghina, meledek, menyepelekan, kemudian menyakiti secara fisik dan psikis kepada Nabi. Tapi dakwah Nabi terus-terusan malah terus-terusan tidak pernah berhenti. Maka orang-orang Quraisy berpikir, kata orang-orang Quraisy, ini kayaknya semakin hari semakin kita ganggu Muhammad, orang-orang yang masuk Islam ini malah makin banyak dan dakwah tetap saja berjalan. Maka orang-orang Quraisy mengganggu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi tak bisa dihentikan dakwahnya, maka mereka melakukan upaya lain dengan cara menyiksa para sahabat yang mengikutinya. Sahabat yang jadi sasaran penyiksaan mereka, terutama para sahabat Nabi yang dianggap lemah pada saat itu. Jadi, idza Quraisyin li sahabati lamma ra'at Quraisyun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala orang-orang Quraisy melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Asbah azizan muhtaraman imtana'u an ada. Mereka melihat malah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu makin dimuliakan, makin dihormati, imtana'u an ada. Maka setelah itu mereka berhenti untuk mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi berhenti di sini bukan berarti mereka tidak melakukan percobaan penghentian dakwah Nabi. Berhenti di sini menghentikan terlebih dahulu kekerasan terhadap Nabi Muhammad, karena ternyata kekerasan yang dilakukan terhadap Nabi malah semakin mulia Nabi, malah semakin dihormati Nabi, malah semakin banyak yang antusias ikut masuk Islam bersyahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mereka melakukan inisiatif yang lain. Kata mereka, kalau pamannya tidak bisa membantu, kalau Muhammad tidak bisa dihentikan, maka langkah yang ketiga, kita datangi setiap orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan sahabatnya Muhammad. Yang disebut dengan sahabat itu adalah manijtama Nabi SAW aimani walauladatan. Orang yang pernah berkumpul dengan Rasulullah SAW meskipun berkumpulnya hanya sebentar walauladatan, dan memiliki keimanan di dalam hatinya, mati pun dalam keadaan iman. Itu adalah sahabat. Bisalah syaratnya dua. Satu, pernah bertemu dengan Nabi. Yang kedua yang disebut dengan sahabat itu mati dalam keadaan iman. Ya. Maka mereka wa akbalu ala ashabihi bil ida. Mereka pindah untuk mengganggu sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala siyamal mustad'afin, terutama mengganggu para sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dianggap lemah pada saat itu. Jadi mereka cara menghentikan dakwah Nabi diantaranya agar Nabi iba, agar Nabi berhenti dakwahnya. Diganggu para pengikutnya. Siapa para pengikut yang diganggu? Yang diganggu adalah para pengikut yang lemah. Kalau mereka mengganggu Abu Bakar, mungkin mereka berpikir terlebih dahulu. Abu Bakar asli orang Mekah. Abu Bakar orangnya yang sangat kuat sekali ekonominya, kaya raya luar biasa, kedudukannya sangat terhormat di Mekah. Ya, kemudian keluarganya juga banyak di Mekah. Maka kalau mereka mengganggu Abu Bakar, mungkin akan ada yang membela Abu Bakar meskipun ada sebagian dari keluarga Abu Bakar mungkin yang belum masuk Islam pada saat itu. Maka mereka mengganggu orang-orang atau sahabat Nabi yang lemah. Siapa sahabat Nabi yang lemah itu? Alladzina la nasira lahum. Yaitu sahabat Nabi yang diperkirakan tidak akan ada yang membantu mereka kalau mereka dalam keadaan disiksa oleh mereka. Tidak ada keluarga, tidak ada harta, tidak ada ekonomi yang bisa mengganggu mereka ketika mereka melakukan penyiksaan terhadap para pengikut Nabi Muhammad SAW. Kalau misalkan mereka mengganggu Utsman bin Affan itu masuk Islam atas dasar dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Mereka mungkin berpikir Utsman adalah orang yang kaya raya, kuat secara ekonomi. Utsman asli orang Mekah. Utsman juga adalah keluarganya banyak sekali keluarga yang memiliki kedudukan di Mekah. Maka kalau Utsman diganggu, bisa saja orang yang meskipun belum masuk Islam, yang masih keluarga dengan Utsman, bisa saja membela Utsman. Kalau misalkan mereka mengganggu di antaranya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam juga telah masuk Islam pada saat itu, anaknya bibi Nabi Muhammad SAW yang bernama Sophia, atas ajakan dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau mereka mengganggu Zubair bin Awamnya kedudukannya luar biasa di Mekah. Sangat dihormati, sangat disegani. Bahkan Zubair bin Awam ini adalah seorang kesatria yang sangat luar biasa ditakuti di Mekah pada saat itu. Kalau mereka mengganggu, mungkin mereka juga berpikir mengganggu dia itu sama dengan mencari penyakit. Maka yang diganggu para sahabat Nabi pada saat itu adalah saat Nabi tak bisa dihentikan dakwahnya, maka mereka melakukan upaya lain dengan cara menyiksa para sahabat Nabi yang mengikutinya. Sahabat yang jadi sasaran penyiksaan mereka, terutama para sahabat Nabi yang dianggap lemah pada saat itu. Yaitu yang dianggap lemah itu maksudnya alladzina la nasira lahum. Para sahabat yang diperkirakan tidak akan ada yang bisa menolong mereka. Sahabat Nabi ya, yang diperkirakan tidak akan ada yang bisa menolong mereka. Siksaan yang mereka lakukan terhadap sahabat Nabi yang antara sahabat Nabi yang merasakan penyiksaan tersebut ialah diantaranya satu Bilal bin Rabah. Ya, mereka perkirakan Bilal bin Rabah ini adalah termasuk sahabat Nabi yang lemah pada saat itu. Karena Bilal itu bukan asli orang Mekah, kemudian keluarganya juga tidak ada. Posisinya juga di Mekah pada saat itu adalah sebagai budak hamba sahaya, hambanya Umayyah bin Khalaf awalnya. Kemudian awalnya ketika saat dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq,
maka Bilal juga menjadi sasaran penyiksaan. Menjadi sasaran penyiksaan. Sasaran penyiksaan orang-orang Mekah pada saat itu. Ya. Apa aja penyiksaan yang mereka lakukan, di antaranya kepada Bilal, Ammar dan keluarganya, kepada Khobab ibn al-Arad, dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, fa'akhadat kullu qabilatin tu'adibu man aslama minha. Aturan yang mereka lakukan adalah tiap-tiap kabilah untuk menyiksa siapa saja yang masuk Islam dari kabilah-kabilah mereka. Penyiksaan yang mereka lakukan diantaranya bil habsi, dengan cara dipenjarakan, dibatasi langkahnya, dibatasi perjuangannya. Wal dorbi, dengan cara dipukuli. Wal ju'i, dengan cara diboikot, tidak dikasih makan. Wal atosi, dengan cara tidak dikasih minum. Hatta saral wahidu minhum la yastati'ul julus, sehingga dari penyiksaan-penyiksaan mereka itu ada di antara para sampai ada yang tidak mampu untuk duduk kembali. Ketika sahabat Nabi itu yang tadinya sehat, yang tadinya kuat, disiksa oleh mereka, hatta sorol wahidu minhum la yastati'ul julus. Ada dari sahabat Nabi itu yang tadinya sehat sampai duduk menjadi tidak mampu, tidak kuat. Wala yadri ma yaqul. Ada dari para sahabat Nabi itu yang sampai tidak bisa bicara. Kenapa? Min syiddatil adab. Dari saking luar biasa dahsyatnya penyiksaan-penyiksaan yang orang kafir Quraisy lakukan. Ya. Siapa saja di antara mereka yang menjadi bahan penyiksaan di sini tertulis wa mimman udzibu Bilal wa Ammar bin Yasir wa Abu wa Ummuhu wa Khabbab bin al-Arad. Di antara sahabat Nabi yang merasakan penyiksaan tersebut ialah satu, Bilal bin Rabah, yang kedua Ammar dan keluarganya, yang ketiga Khabbab bin al-Arad. Penyiksaan terhadap Bilal bin Rabah. Tatkala diketahui Bilal bin Rabah masuk kepada agama Islam, agamanya Nabi Muhammad SAW, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka saat itu tuan yang bernama Umayyah bin Khalaf, meskipun nanti pada saat perang Badar Umayyah bin Khalaf itu terbunuhnya nanti oleh Bilal bin Rabah. Ya. Oleh Umayyah bin Khalaf disiksa. Ya, di bawah terik sinar panas matahari tengah-tengah padang pasir. Dicambuk, kemudian ditindih oleh batu yang besar yang cukup panas pada saat itu. Bilal tiada hentinya terus-terusan dicambuk oleh Umayyah bin Khalaf. Kapan berhentinya? Berhenti kalau Umayyah bin Khalafnya capek. Jadi terus-terusan tidak pernah berhenti dicambuk. Berhenti pada saat Umayyah bin Khalaf capek. Ya, Bilal terus dicambuk. Apa yang terucap dari mulut, dari lisannya Bilal bin Rabah? Yang terucap dari Bilal bin Rabah adalah ahad, ahad, Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad. Allah satu, Allah satu, Allah satu. Tuhan hanya satu, Tuhan hanya satu. Meskipun pada saat itu dipaksa Bilal bin Rabah untuk keluar dari Islam, untuk menyatakan bahwa Tuhannya itu bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi Bilal dengan kokoh dan kuat keyakinan yang tidak bisa digoyahkan lagi. Bilal dalam hatinya tertancap dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hatiku menyatakan bahwa tidak ada yang berhak disembah, tidak ada hak yang berhak diikuti segala apapun perintah dan larangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah untuk penyiksaan Bilal terkait kisah detailnya kita bahas dalam kesempatan yang lain. Di sini hanya sekilas saja ya. Dan yang kedua, Sumayyah. Sumayyah binti Khayyat radhiyallahu anha. Sumayyah ini adalah ibunya Ammar. Ibunya Ammar. Ammar bin Yasir ketika disiksa ternyata keluarganya menjadi korban juga. Korban kekerasan penyiksaan orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Umar bin Hisham atau Abu Jahal atau Abu Hakam pada saat itu. Sampai ibunya Ammar ini terbunuh, ayahnya Ammar terbunuh. Orang yang pertama kali mati syahid umat Nabi Muhammad SAW adalah Sumayyah, ibunya Ammar. Ya. Jadi sampai seperti itu, luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh kaum-kaum kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi. Sudah 3. 1, mendatangi orang terdekat Nabi, yaitu pamannya yang bernama Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Nabi. Yang kedua, mendatangi Nabi dengan cara disiksa Nabi juga, dengan cara diintimidasi, dengan cara dihina, dengan cara diolok-olokkan, kemudian dengan cara disakiti fisiknya Nabi, tapi tetap dakwah terus-terusan berjalan. Kemudian yang ketiga, dengan cara disiksa para sahabat-sahabat Nabi yang lemah,
bil habsi wad darbi wal ju'i wal atasi hatta sarul wahidu minhum la yastati'ul julus wa la yadri ma yaqul min syiddatil adab. Akan tetapi dakwah tetap saja terus berjalan. Ya, dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus-terusan berjalan. Lalu ketika melihat dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terus berjalan, ketika pamannya didatangi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, diintimidasi dan dilecehkan, kemudian disakiti fisiknya, ketika para sahabat yang mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disakiti secara fisiknya, bahkan tak sedikit yang meninggal dunia, di antaranya Sumayyah binti Khayyat radhiyallahu anha dan Yasir. Kemudian Bilal bin Rabah dan Khobab ibn al-Arad, kemudian sahabat-sahabat Nabi yang lain yang tersiksa. Apakah dakwah berhenti sampai di situ? Tidak. Tidak berhenti sampai di situ. Lamma ra'at Quraisyun annal idza lam yujid naf'an. Ketika orang-orang Quraisy melihat ternyata penyiksaan-penyiksaan mereka yang lakukan itu tidak ada manfaatnya. Bal zadal muslimina imanan wa yaqinan. Akan tetapi penyiksaan yang mereka lakukan itu malah menambah kekuatan orang muslim dalam keimanan dan keyakinannya. Orang-orang Islam semakin hari malah semakin bertambah. Imanannya semakin hari malah semakin kuat. Apalagi yang akan mereka lakukan? Ternyata mereka tidak pernah berhenti sampai di situ. Kata mereka, mendatangi orang terdekat Nabi sudah. Menyiksa Nabi sudah. Menghina Nabi sudah. Menyiksa dan menghina, kemudian menyakiti, bahkan sampai membunuh orang-orang yang mengikuti Nabi sudah. Akan tetapi tidak membuahkan hasil. Lamma ra'at Quraisyun annal idza alam yujidnab an bal zadal muslimina imanan wa yaqinan. Orang-orang Quraisy, tatkala mereka merasa bahwa usaha kekerasan mereka selama ini tidak membuahkan hasil dan tidak ada manfaatnya, justru apa yang mereka lakukan malah membuat umat Islam bertambah banyak. Maka mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdamai. Akhirnya cara halus lagi, ya, mereka lakukan, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan cara-cara selanjutnya. Cara apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Matalibu Quraisyin lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa talabu minhu ay ya'buda alihatahum wa ya'budu ilahahu fa anzalallahu alaihi suratal kafirun. Apa yang mereka lakukan? Mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka meminta kepada Nabi untuk satu, menyembah Tuhan mereka. Ya. Jadi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, kita teh damai aja lah. Nabi mungkin hanya jawab, siapa yang ngajak ribut? Nabi Muhammad SAW dari awal tidak pernah ngajak ribut. Justru mereka yang ribut sendirian. Mereka yang tidak enak dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak pernah ngajak ribut. Mereka yang ngajak ribut. Maka mereka berkata, kita damai sajalah sekarang mah, toleransi aja. Mereka meminta kepada Nabi, baik Muhammad kalau begitu, mau enggak? Ya, aku tawarkan kepadamu untuk menghentikan dakwahmu. Jadi begini, wahai Muhammad. Kalau engkau mau menjadi seseorang pemimpin di Mekah, kami bermusyawarah sepakat semuanya untuk memberikan kepemimpinan tertinggi kepadamu dengan syarat asal engkau mau menghentikan dakwahmu. Bagaimana? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau. Kemudian yang kedua, kata mereka, kalau engkau mau menjadi orang yang kaya, apa yang engkau lakukan selama ini berjuang ngajak-ngajak untuk menyembah Allah itu agar engkau ingin menjadi seorang yang sangat kaya, maka kami seluruh Mekah akan mengumpulkan kekayaan-kekayaan kami, dikumpulkan, kemudian engkau akan menjadi orang yang paling terkaya di Mekah. Bagaimana? Apakah engkau mau? Rasulullah SAW menolak. Rasulullah SAW tetap tidak mau. Kemudian yang ketiga, mereka menawarkan juga kepada Nabi Muhammad SAW, begini saja wahai Muhammad. Mungkin engkau selama ini berjuang membela agama Allah itu karena ingin perempuan. Kalau engkau menginginkan seorang perempuan, maka kami akan mengumpulkan anak-anak perempuan kami yang tercantik. Atau engkau menginginkan perempuan itu berapa puluh, berapa ratus perempuan, akan kami kumpulkan.
asal engkau syaratnya satu, meninggalkan dakwah. Bagaimana? Bagaimana jawaban Rasul? Rasul tidak mau. Ini pelajaran buat kita. Orang-orang kafir rata-rata menawarkan kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu dengan 3 tawaran. Satu, menawarkan harta. Asal engkau berhenti berdakwah. Yang kedua, menawarkan tahta, menawarkan jabatan. Asal engkau berhenti berdakwah. Yang ketiga, menawarkan wanita. Asal engkau berhenti berdakwah. Bagaimana sikap Rasul? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, andai kata kalian berikan matahari di tangan kananku, kau letakkan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah menghentikan dakwahku. Keras, luar biasa sekali, tegas sekali apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan harta, jangankan tahta, jangankan wanita. Matahari dan bulan diletakkan di tangan dan di kiri Rasulullah SAW, Rasul tidak akan pernah menghentikan dakwah. Itu jawaban dari Rasulullah SAW. Maka mereka melanjutkan permintaannya kepada Rasulullah SAW. Baik, kalau begitu, wahai Muhammad, kita toleransi aja lah. Kita kan sama-sama teman. Bagaimana kalau begini, Muhammad? Ya, satu permintaan mereka. Bagaimana kalau begini, wahai Muhammad? 1 bulan engkau menyembah Tuhan kami, ya, Lata, Manat, Uja, Hubal, dan lain sebagainya. Kemudian di bulan selanjutnya kami yang akan menyembah Tuhanmu. Ya. Atau kalau engkau tidak mau 1 bulan, 1 tahun lah. 1 tahun engkau menyembah Tuhan kami. Kemudian di tahun selanjutnya engkau yang menyembah Tuhan kami. Kami yang menyembah Tuhan engkau. Bagaimana wahai Muhammad? Rasul tetap saja tidak mau. Bahkan mereka sampai menawarkan yang paling ringan sekali. Oke lah kalau begitu wahai Muhammad. Engkau cukup usap saja kepala berhala kami. Ya, kata permintaan orang-orang kafir. Engkau cukup usap saja kepala berhala kami. Kemudian engkau cukup bersujud saja sekali saja kepada Tuhan berhala-berhala kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mau. Bahkan ini diabadikan dalam surah Al-Isra. Idalla dzaknaka di'fal hayati wa di'fal mamat la tajida laka alaina nasira. Ini Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa dengan berlipat ganda di dunia dan di akhirat. Ini dalam surah Al-Isra ayat 75. Nah, dari peristiwa ini ketika mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, kalau engkau tidak mau, baiklah kita toleransi aja dalam beribadah, dalam akidah. Kau menyembah Tuhan kami, maka kami pun akan menyembah Tuhanmu. 1 tahun kau sembah Tuhan kami, 1 tahun pula kami sembah Tuhanmu. 1 bulan kau sembah Tuhan kami, 1 bulan juga kau sembah, kami juga akan menyembah Tuhanmu. Kejadian ini menjadi asbabun nuzul turunnya surah Al-Kafirun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Turun surah Al-Kafirun kepada orang-orang kafir pada saat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Permintaan mereka yang meminta bahwa beribadah itu 1 bulan menyembah Tuhan mereka, kemudian 1 bulan menyembah Allah, 1 tahun menyembah Tuhan mereka, 1 tahun menyembah Allah, atau 1 hari menyembah Tuhan mereka, 1 hari menyembah Allah, turun tegas firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kafirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma'abud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana a'bidum ma'abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma'abud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Jadi begini, toleransi dalam masalah akidah itu harus seperti ini. Lakum dinukum waliyadin. Silakan masing-masing. Agamamu untukmu, agamaku untukmu. Ini firman Allah tegas yang diturunkan kepada Rasulullah SAW menjawab
permintaan orang-orang kafir Quraisy yang meminta pada saat itu untuk beribadah 1 kali waktu kepada berhala-berhala mereka, 1 kali waktu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pada nyatanya mereka tidak akan pernah mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita ambil kesimpulan, ternyata siasat orang-orang Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW setelah Nabi berdakwah secara jahriyah, secara terang-terangan, pasda bima tu'maru wa arid anil musyrikin, mereka menggunakan beberapa siasat. Di antaranya, satu, mendatangi orang terdekat Nabi, di antaranya Abu Thalib dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mengejek atau istihja bahasa lainnya, mengejek dan menyakiti fisik Nabi, ini juga tidak mempan. Kemudian yang ketiga, menyakiti para sahabat Nabi, orang-orang yang mengikuti Nabi, orang-orang yang bersama Nabi, orang-orang yang beriman terhadap Nabi, disakiti fisiknya, ini juga tidak mempan. Malah sahabat Nabi malah semakin banyak yang beriman, malah semakin kekuatannya, tambah keimanannya, tambah keyakinannya. Dan yang keempat, yang mereka lakukan adalah mengajak untuk beribadah bersama dengan alasan toleransi. Ini juga tidak mempan, malah sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Baik ananda yang Bapak banggakan, ananda yang Bapak hormati, insyaallah pertemuan kita sampai untuk hari ini sampai di sini saja terlebih dahulu. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat khusus untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah ananda kita tutup ya sama-sama dengan pembacaan hamdalah, kemudian dilanjutkan dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.